Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah mampir di video ini. Boleh dibantu like dan subscribe-nya ya. Pagi itu di pertengahan bulan Ramadan 2024 terjadi sebuah peristiwa yang menghebohkan di kawasan Jalan Johar, Cimanggu, Kabupaten Bogor. Sepasang suami istri terlibat dalam percekcokan di rumahnya sampai salah satu harus menghembuskan nafas terakhirnya karena sebuah serangan menggunakan obeng. Sang suami adalah anak ketua RW setempat, sedangkan sang istri adalah anak dari seorang ustadz. Dua orang yang pernah saling mencintai namun harus berpisah dengan cara yang tidak pernah diduga. Sama-sama kita simak kisah selengkapnya ya sobat. Nurul Asmi adalah seorang ibu muda cantik berusia 36 tahun dan walaupun sudah mendekati kepala 4, namun penampilan Nurul sangatlah imut dan awet muda. Nurul adalah putri dari pasangan Bapak Aziz Muslim dan Ibu Yuni Yulianti. Bapak Aziz Muslim adalah seorang ustadz dan ibunya merupakan anggota bidang sosial Ibu Bella Bogor, kayak sebuah komunitas sosial keagamaan yang cukup besar di Bogor. Nurul dikenal sebagai pribadi yang baik, sopan, dan juga rajin bekerja. Selepas menyelesaikan sekolahnya di SMK Plus YSB Suralaya, Nurul saat ini aktif menjadi staf pengajar di TK Hajah Eis Siti Ru'yana Bogor. Dan selain itu, dia juga masih mengambil pekerjaan lain sebagai tenaga penjual sebuah merek minuman. Pada tanggal 21 Desember 2014, Nurul memantapkan hatinya untuk menikah dengan pujian hatinya yang bernama Reza Mulyana, seorang pemuda kelahiran tanggal 3 Maret yang pada tahun 2024 ini menginjak usia ke-38 tahun. Jadi jarak Nurul dan suami ada 2 tahun ya sobat. Sang suami juga memiliki perawakan yang imut dan awet muda seperti Nurul. Dia bekerja di sebuah perusahaan jasa pengiriman barang, tepatnya di bagian gudang penyimpanan paket. Latar belakang keluarga Reza ini juga tidak kalah berwibawa loh dibandingkan dengan Nurul. Ayahnya adalah seorang ketua RW di lingkungannya bernama Bapak Ahmadi dan ibunya bernama Ibu Enung. Nurul dan Reza sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang berusia 9 tahun dan mereka bertiga tinggal bersama di rumah orang tua Reza. Walaupun tinggal satu atap dengan mertua, namun Nurul tidak merasakan adanya masalah. Begitupun juga dengan Pak Ahmadi dan Ibu Enung. Mereka berdua juga tidak merasakan adanya perselisihan berarti dengan sang menantu selama ini. Bahkan di mata Pak Ahmadi, Nurul adalah seorang anak yang rajin dan sopan. Setiap mau pergi keluar rumah selalu berpamitan kepadanya dan Ibu Enung tidak pernah lupa. Hanya satu masalah yang sering muncul dalam rumah tangga Nurul dan Reza. Mereka berdua sering terlibat dalam percekcokan. Tidak pernah yang heboh banget, tapi intensitas berantemnya cukup sering. Apalagi akhir-akhir ini, Pak Ahmadi dan Ibu Enung tidak pernah mau terlibat jauh dalam masalah internal rumah tangga anak mereka. Jika sang anak atau menantu tidak bercerita, ya mereka tidak bertanya, saling menghargai privasi. Tapi rupanya pernah satu kejadian yang cukup membuat heboh keluarga dan tetangga. Nurul dan Reza pernah cekcok hebat sampai ada adegan kejar-kejaran di mana Reza membawa sajam dapur mengejar sang istri. Tapi hal tersebut tidak berlangsung lama, keduanya pun dapat didamaikan dengan segera setelah itu. Beda antara dunia nyata dengan dunia mayanya ya sobat. Di dalam media sosial masing-masing, Nurul dan Reza cukup sering mengunggah foto mereka berdua atau bertiga dengan sang anak. Ucapan-ucapannya pun tampak sangat romantis dan penuh kasih. So sweet banget pokoknya. Seperti pada ulang tahun Reza di tahun 2022 lalu, Nurul tampak memposting sebuah foto berdua dengan caption yang sangat romantis, menggambarkan betapa dirinya bersyukur mendapatkan Reza dalam hidupnya, sembari mengucapkan selamat ulang tahun dan disertai dengan doa-doa terbaik untuk suami tercinta. Bikin para jomblo iri maksimal pokoknya ini. Tidak ada yang mengira bahwa 2 tahun kemudian prahara rumah tangga terus-menerus menerpa mereka berdua.
Baik keluarga Reza maupun keluarga Nurul tidak ada yang pernah menyangka bahwa di bulan Ramadan 2024 akan terjadi sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan dalam rumah tangga Nurul dan juga Reza. Hari Minggu tanggal 24 Maret tahun 2024 ini, kakak dari Nurul dibuat terkejut dengan sebuah panggilan dari sang adik yang tahu-tahu meminta untuk dijemput dari rumah Reza dan berkata ingin pisah dari Reza. Namun sang kakak waktu itu tidak dapat menyanggupi permintaan sang adik, hingga Nurul pun mengurungkan niatnya untuk pergi dari rumah itu. Namun gejolak rasa ingin berpisah dengan sang suami masih terus ada di dalam hatinya. Hingga akhirnya Nurul pun menghubungi seorang teman untuk menjemputnya, karena bagaimanapun caranya Nurul merasa harus keluar dari rumah saat itu untuk menenangkan dirinya. Dia tetap ingin berpisah dengan Reza. Maka dari itu Senin pagi tanggal 25 Maret Nurul pun dijemput oleh seorang teman di rumahnya. Di sana Nurul berpamitan kepada kedua mertuanya sambil tetap dengan sopan cium tangan keduanya. Sang suami tampaknya sudah berangkat kerja saat itu. Nurul dan temannya itu pergi ke Bekasi, bukan hanya sehari 2 hari namun sampai 3 hari sobat. Tentu saja ini membuat suami dan mertuanya di rumah panik. Mereka mencari keberadaan Nurul, beberapa teman yang mereka kenal dihubungi, hingga akhirnya Reza berhasil menemukan tempat persinggahan Nurul selama 3 hari itu di sebuah rumah seorang kawan. Reza mengajak Nurul untuk pulang kembali, namun Nurul masih enggan. Dia nggak mau, dia tetap ingin berpisah dengan Reza, gak mau kembali lagi ke rumah mereka. Tapi yang namanya perpisahan kan tetap ada prosesnya ya, tidak bisa langsung diputuskan saat itu juga. Akhirnya dengan berbagai rayuan dan argumentasi, Reza berhasil juga mengajak Nurul pulang ke rumah Bogor di hari Rabu tanggal 27 Maret. Namun ternyata sobat, belum usai juga kejengkelan dan kemarahan Nurul kepada Reza. Masih ada keinginan kuat untuk pergi dari rumah itu dan berpisah segera dengan sang suami, hingga Nurul kemudian menghubungi ibunya dan meminta tolong untuk dijemput. Dia ingin pisah sama Reza, titik. Mendengar pembicaraan tersebut, Reza pun berkata kepada ibu mertuanya bahwa esok hari dia berjanji akan mengantarkan Nurul pulang ke rumah orang tuanya. Mereka bertiga pun kemudian menyepakati hal tersebut. Sampai di sini alasan kenapa Nurul sebegitunya ingin berpisah dengan sang suami kita tidak menemukannya di sumber manapun ya sobat. Ada netizen yang bilang bahwa ada pihak ketiga, tapi ada juga teman Nurul sendiri yang menyangkal hal tersebut, bahwa tidak ada orang ketiga antara Nurul dan Reza. Tidak ada yang tahu pasti kenapa sih Nurul ngotot banget pengen pisah dengan Reza. Kemudian keesokan harinya, Kamis tanggal 28 Maret, di pagi hari Nurul dan Reza sedang bersantai di dalam kamar mereka. Kamar mereka ada di bagian tengah rumah dan kamar kedua orang tua Reza ada di bagian depan rumah. Berdekatan gitu ya sobat. Di sana Reza kembali menggunakan kesempatan untuk merayu istrinya itu supaya membatalkan rencana perceraian mereka. Reza masih sangat mencintai istrinya itu kayaknya. Namun Nurul entah mengapa sudah mantap tetap ingin berpisah dengan sang suami. Pembicaraan menjadi semakin intens. Anak sematawayang mereka kebetulan sedang menginap di rumah orang tua Nurul, sehingga di dalam kamar tersebut hanya ada Reza dan Nurul, dan sepertinya percekcokan pun akan segera muncul kembali. Di antara suara yang mulai sedikit meninggi, tiba-tiba Reza tanpa diduga merengkuh leher istrinya itu dengan tangannya. Dan tentu saja Nurul refleks memberontak karena kebetulan tubuh suaminya relatif kecil sehingga Nurul cukup bisa memberikan perlawanan. Tidak lama kemudian rengkuhan tangan Reza di lehernya pun dapat terlepas. Nurul sekarang berada dalam posisi telentang di atas kasur. Melihat itu Reza yang masih emosi tiba-tiba menindih tubuh sang istri supaya tidak bisa bergerak. Nurul pun hanya bisa menggerakkan bagian tangannya saja. Dia kemudian mengarahkan tangannya ke sebuah obeng yang ada di dekat sana. Diraihnya obeng tersebut untuk menyerang balik sang suami. Namun belum sempat terlaksana, Reza sudah melihat alat kecil tersebut dan kemudian merebutnya. Sudah dalam kondisi gelap mata, Reza kemudian menyerang dari arah kiri sehingga menembus leher bagian kiri secara acak. Nurul berteriak dengan kencang sampai terdengar oleh sang ibu mertua di kamar sebelah.
Bu Enung yang terkejut mendengar cerita Nurul langsung keluar dari kamarnya menuju kamar anaknya. Namun saat akan membuka pintu kamar anaknya itu ternyata dikunci dari dalam. Nurul terus menjerit kesakitan dari dalam karena serangan obeng dari Reza terus-menerus menghujani bagian leher, pipi dan juga telinganya, kanan dan kiri secara acak. Bu Enung pun kemudian menelpon sang suami yang sedang berada di luar dan memintanya untuk segera pulang karena ada kekacauan di rumah mereka. Pak Ahmadi pun segera meninggalkan kegiatannya dan berlari pulang ke rumah. Bersama dengan kerabatnya, Pak Ahmadi mempercepat langkahnya pulang. Sesampainya di sana, suasana sudah sunyi, tidak terdengar lagi jeritan. Kemudian pintu kamar Reza pun didobrak dan akhirnya bisa terbuka. Tampaklah sebuah pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sang menantu tampak rebah di atas lantai, penuh dengan cairan merah di area wajah, sedangkan Reza, anak mereka, seluruh tubuhnya dipenuhi cipratan cairan merah sang istri. Menyadari bahwa sang anak telah melakukan tindakan pembunuhan, Pak Ahmadi dengan tanggap menghubungi pihak-pihak berwenang yang dia kenal seperti Babinsa dan juga petugas kepolisian setempat, serta memerintahkan Reza anaknya untuk tetap berada di dalam rumah. Jangan kemana-mana karena ada polisi yang sedang menuju ke rumah untuk mengamankan dirinya. Kira-kira seperti itu perintah Pak Ahmadi kepada Reza anaknya. Reza pun kemudian dengan santai melangkah menuju ke kamar mandi dan setelah selesai membersihkan cipratan-cipratan cairan merah, dia keluar dari kamar mandi kemudian duduk menunggu dirinya dijemput pihak berwenang. Saat itu juga keluarlah pengakuan dari dirinya setelah melakukan tindakan pembunuhan itu. Dirinya meminta maaf kepada kedua orang tuanya karena sudah sering membuat repot. Namun dia mengaku lega setelah menghabisi nyawa Nurul istrinya. Dia sudah tidak sakit hati lagi. Daripada Reza batin, lebih baik Reza habisi saja Nurul. Astagfirullahalazim Reza. Jadi tahu kan sobat, kenapa Nurul ngotot banget pengen pisah sama Reza ini. Tidak lama kemudian pihak berwenang pun datang dan segera mengamankan Reza serta membawa tubuh tidak bernyawa Nurul ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Reza dibawa ke Mapolsek Kota Bogor untuk dimintai keterangan lebih lanjut serta membawa juga 4 orang saksi untuk dimintai kesaksian mereka, termasuk Pak Ahmadi yang pertama menghubungi kepolisian. Saat hadir di kantor kepolisian, beliau sempat melihat anaknya yang sedang ada di sana juga. Tampak linglung dan tiba-tiba bertanya kepada polisi yang memeriksanya, "Apakah istri saya sudah pergi untuk selamanya?" Wah, kacau nih. Seolah-olah Reza tidak sadar waktu melakukan tindakannya tadi. Padahal jelas dari kesaksian Bu Enung sendiri bahwa anaknya itu setelah membunbun dengan tenang bisa berkata bahwa istrinya sudah pergi untuk selamanya. Jadi linglungnya ini pura-pura atau beneran ya kira-kira sobat? Tubuh Nurul yang sudah selesai diautopsi pun kemudian dibawa ke rumah kedua orang tuanya untuk disemayamkan. Dan ada sebuah pemandangan yang mengiris perasaan di sana sobat. Anak perempuan Nurul tampak sangat kehilangan ibunya yang sangat dia sayangi itu. Dia hanya bisa menangis saat tubuh sang ibunda mulai dimasukkan ke pembaringan terakhirnya. Dia menyadari bahwa tidak akan ada lagi curahan kasih sayang dari sang ibunda. Ya Allah yang kuat ya nak. Dan setelah kepergian ibunya tersebut, dia kemudian diasuh oleh kakek dan nenek dari ibunya. Karena ayahnya tentu saja akan menghadapi serangkaian pengadilan serta ancaman hukuman penjara, di mana akhirnya Reza akan dijerat dengan pasal pembunuhan dan juga pasal KDRT dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kakak dari Nurul juga tidak kalah sedih dengan sang keponakan. Bahkan dia memiliki sebuah penyesalan tersendiri di dalam hatinya. Andai saja waktu dapat diputar kembali, pasti di tanggal 24 itu dia akan jemput adiknya saat itu juga. Namun harus diingat ya kak, bahwa takdir itu sudah ditentukan, usia manusia juga sudah ditentukan. Jadi seharusnya kakak dari Nurul ini tidak perlu menyimpan rasa sesal dan bersalah dalam hatinya. Bersama-sama kita doakan saja semoga Nurul sudah dapat beristirahat dengan tenang di sana, diampuni semua kesalahannya dan diterima semua amal ibadahnya. Amin ya Allah. Nah, bagaimana pendapat sobat semua mengenai kasus Nurul dan Reza tadi? Sangat disayangkan ya, karena kalah oleh emosi sesaat, maka harus kehilangan orang yang sangat dicintai.
Tulis pendapat sobat semua di kolom komentar ya, Mbak Tiwul tunggu. Demikian kisah kita kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton hingga akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, mohon di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.